Oh ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabar rekan-rekan RSAB Harapan kita pagi ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Senang sekali saya hari ini bisa menyapa dalam program WeGrow edisi ke-17, sebuah ruang belajar dan tumbuh bersama yang digagas oleh sebagai bagian dari penguatan kompetensi SDM kita. Sebelumnya perkenalkan, saya Cesa dari Tim Kerja Pendidikan dan Pelatihan. Saya ada Certified Contract Drafter, di mana pekerjaan saya berfokus pada perancangan kontrak kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan, baik untuk praktik kerja lapangan, pendidikan kedokteran, pelatihan dengan platform LMS Pelataran Sehat Kemenkes, pengembangan sumber daya, dan juga kerjasama luar negeri. Bagi rekan-rekan semuanya yang membutuhkan informasi terkait kerjasama pendidikan dan pelatihan, bisa menghubungi saya di extension 5126. Saya akan memandu acara ini selama kurang lebih 45 menit ke depan. Di sesi singkat tapi bermakna ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu talent DNA. Unlock your superpower, discover the way you work best. Pernahkah kita merasa cara kita berbeda dari orang lain? Apakah salah kalau kita mempunyai cara kerja yang unik? Ternyata setiap dari kita mempunyai talent DNA atau kode unik yang menjelaskan cara terbaik kita berpikir, berinteraksi, dan mencapai hasil. Hari ini kita akan sama-sama menemukan, memahami, dan mengoptimalisasikan potensi unik itu agar bisa bekerja dengan cara terbaik versi diri kita sendiri. Telah hadir bersama kita narasumber inspiratif Ibu Nur Hayati Muhyiddin SPSIMM. Beliau ada advisor yang pada kesempatan kali ini akan memberikan sharing session tentang talent DNA. Tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Ibu Nur Hayati Muhyiddin SPSIMM untuk membawakan materinya. Untuk Ibu Nur Hayati, waktu dan layar diserahkan. Nggak ada ya. Oh, terus si dokter Ariani bilang kita ada gathering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan pagi ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih sama tim WeGrow ya, diberi kesempatan untuk sharing. Jadi sharingnya apa ya gitu artinya. Karena saat ini jabatan saya adalah sebagai coach. Karena terlebih terkenal coach, siapa yang mau di coach sama saya, monggo datang ke SDM. Saya masih ada di RSAB Harapan kita sampai Desember 2025. Ya, artinya kayak gitu. Pada kesempatan berbahagia ini saya akan coba sharing. Jadi sharingnya ini adalah sebenarnya kita ingin mengetahui atau membaca. Jadi rumah sakit waktu beberapa yang lalu sudah mencoba untuk melakukan assessment DNA untuk banyak karyawan ya artinya. Cuman artinya mungkin belum belum semuanya menyadari artinya memanfaatkan hasil asesmen tersebut pada saat bekerja sehingga belum tahu ini bahwa superpowernya teman-teman ada di mana intinya kayak gitu ya. Ya, saya coba untuk sharing ya, jadi saya akan coba sharing untuk terkait dengan DNA-nya adalah DNA saya ya ininya. Karena saya nggak belum tahu dalam arti bahwa DNA teman-teman seperti apa. Tapi yang ini adalah dasarnya adalah DNA saya aja, artinya kayak gitu. Ya. Jadi kalau kita tahu DNA kita, maka kita akan dapat menjadi superpower karena DNA itu adalah satu anugerah ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi setiap kita itu diberikan talent-talent itu seperti itu. Jadi kita akan coba memahami apa sih talent DNA itu gitu loh ya. Ini jadi nanti yang akan dibahas adalah talent DA yang terkait dengan talent DNA-nya saya. Hmm. Jadi sebelum kita mulai itu, saya kasih pertanyaan gitu kan, apa sih yang bikin kita itu beda gitu loh. Jadi kita
kita cara kerjanya gitu kan, beda cara kerjanya tapi bisa sama-sama sukses. Artinya kayak gitu loh, eh, bahwa oh seorang ini kerjanya kayak gini sukses juga, orang itu kerjanya seperti itu sukses juga. Apa sih gitu yang bikin itu gitu ya? Jadinya apa artinya adalah bahwa saya DNA temen ya, ibarat DNA saya dengan DNA yang ada di SDM beda, tapi mereka bisa sukses, artinya kayak gitu. Atau intinya Mbak Sesa, artinya di sini DNA-nya apa gitu loh. Kok berani ya tampil gitu loh artinya. Pasti punya DNA yang membuat Mbak Sesa itu bisa membawakan acara ini sebagai MC-nya. Artinya kayak gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu ya, kita bertanya-tanya apa sih yang membedakan gitu kan, tapi bisa sama-sama sukses artinya. Nah, sukses di sini artinya beragam ya, artinya cuman intinya misalnya kita bahwa mengasumsikan sukses itu dengan bahwa apa yang diberikan ke kita, yang ditugaskan kita selesai, artinya kayak gitu. Itu yang sederhana pagi ini kita asumsikan dengan suksesnya gitu loh ya. Lanjutnya. Tujuan daripada apa yang sharing ya. Jadi saya tidak apa namanya tidak mengajarkan, tapi saya ingin sharing aja. Artinya apa sih tujuan sharing mengetahui talent DNA ini adalah satu adalah bahwa kita akan memahami talent DNA, ya kan? Dan kita juga akan mengetahui, mengenal cara kerja terbaik dari diri kita. Ada gitu loh. Jadi satu adalah kalau kita mengenal talent DNA kita akan menemukan kekuatan diri kita. Jadi superpower, pengertian superpower di sini adalah kekuatan diri. Jadi setiap orang ya kan dianugerahi superpower atau kekuatan dan belajar mengoptimalkan gaya bekerja. Jadi kayak gitu. Nah, sekarang talent DNA itu adalah apa sih talent DNA gitu kan? Jadi talent DNA, jadi teman-teman yang sudah mempunyai, jadi talent DNA itu sebenarnya bisa diketahui dengan dilakukan akses atau juga bisa caranya kita mengamati atau merenungi diri itu juga bisa. Jadi kalau yang ini adalah saya ambil asumsinya adalah dari hasil assess ya. Jadi apa itu talent DNA? Jadi talent DNA yang sudah dilakukan di rumah sakit ini, ya kan, itu ada tiga, artinya ada tiga unsur ya. Jadi yang kalau hasil talent DNA-nya berwarna biru, itu namanya adalah talent drive. Talent drive itu, jadi saya ulangi, DNA itu kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan oleh Pak yang menciptakan kita itu ada 45 talent. 45 talent itu dibagi tiga. Jadi masing-masing talentnya itu ada 15 talent ya. Jadi ada 15 talent. Di sini ada talent yang namanya drive, talent yang namanya network, talent yang namanya action. Nah, itu kayak gitu loh. Jadi drive itu atau warna biru adalah dorongan. Jadi yang memotivasi kita untuk berbuat artinya. Kalau network, bagaimana kita menjalin relasi dengan sekitar kita. Sedangkan action itu bagaimana kita mewujudkan cara kita kerja. Itu artinya jadi DNA itulah yang memotivasi kita untuk melakukan sesuatu. Sehingga kalau dilihat figurnya, oh bahwa orangnya seperti ini, artinya kayak gitu. Jadi setiap talent itu jadi ada tiga jenis ya. Makanya DNA itu panjangan dari drive, network, dan action ya. Bukan DNA seperti yang apa namanya kalau yang ahlinya DNA di rumah sakit ini kan dokter Lydia itu kan. Kalau DNA manusia ada dua ininya. Kalau kita ada tiga. Artinya kayak gitu. Intinya pada saat untuk DNA yang ini ada tiga artinya. Dan itu adalah dia ada sekitar 23 pasang ya. Kalau kita itu ada 15, tapi bukan pasang. Kalau pasang biasanya dua ya. Kalau tiga namanya apa? Saya kurang paham nih kalau tiga. Eh, Intinya kayak gitu. Kalau DNA kita ada 23 pasang. Kalau ini kita ada 15 jenis. 15 jenis itu masing-masingnya gitu kan. Drive 15, network 15, action 15. Nah, drive ini gitu kan bahwa ada
aversif, kolektor, kompetitif, kontemplatif gitu loh. Umumnya drive ini adalah yang mendorong, ya kan, membuat seseorang itu adalah untuk memperlihatkan dirinya seperti itu, intinya kayak gitu. Sedangkan kalau network itu adalah bagaimana dia, jadi di sini network itu advisor, yang jadi yang orang itu suka menasehati, orang itu penuh perhatian, ya kan. Jadi terus kalau artikulatif, orang itu mampu menjelaskan secara detail, ya kan, caring, orangnya penuh kasih sayang gitu kan. Kolaborator, orangnya maunya selalu kerjasama, artinya kayak gitu. Courageous, dia orangnya terus terang. Jadi kalau misalnya apa yang dirasakan sama dia nggak enak, ya dia nyampaikan apa adanya gitu loh. Developer, dia orangnya mau membantu orang lain gitu kan. Ya, energizer, orangnya selalu penuh energi gitu kan. Ini tulisannya salah nih, energizer. Terus forgiving, orangnya memaafkan, generous, orangnya murah hati, genuine, dia tulus, ya kan, harmoni, selalu menjaga keseimbangan, personalizer, dia bagaimana dia apa namanya mengorangkan orang, kalau sociable, bagaimana dia menjalin hubungan dengan orang lain, itu yang networknya gitu kan gitu loh. Kalau drive, aversif, dia orangnya penuh kehati-hatian gitu kan. Kalau kolektor, dia adalah orangnya selalu berupaya mencari informasi, ya, sehingga dia berupaya mengumpulkan informasi yang penting gitu kan. Kompetitif, dia berusaha apa nah kompetitif ini bukan suatu hal yang buruk ya artinya, karena kompetitif ini adalah orangnya ingin selalu apa namanya selalu selalu jadi kompetitif dengan perfect ya. Di sini ada perfeksionis, ada kompetitif. Jadi kalau perfeksionis itu dia ingin sesuatu sempurna. Jadi kalau orang menggaris lurus, nah itu harus lurus, itu perfeksionis. Sedangkan kalau kompetitif itu adalah dia ingin sesuatu itu apa namanya dalam arti targetnya udah prima banget gitu. Kalau orang kompetitif itu dia harus seperti itu. Nah, kalau kontemplatif ya, dia selalu melakukan perenungan-perenungan. Direktif itu mau mengarahkan, kalau equitable, nah orang equitable itu orang yang selalu mengedepankan bahwa setiap orang itu adalah mempunyai hak yang sama, intinya kayak gitu. Jadi kalau dia itu diperlakukan gak sama, nah dia itu bisa marah, artinya kayak gitu. Kalau explorer, orang itu gemar sekali mencari ilmu gitu ya. Jadi beda. Kolektor dengan explorer itu ya serupa tapi tidak sama artinya. Karena kolektor itu hobinya mengumpulkan informasi, tapi mengumpulkan barang-barang juga kolektor. Sedangkan kalau explorer, dia itu rajin mencari ilmu. Jadi ada ilmu apapun pasti dia kejar. Goal getter adalah orang yang selalu beringin bahwa apa yang dikerjakannya itu adalah selesai. Intinya kayak gitu. Nah, kalau Nobel, Nobel itu adalah dia mempunyai pandang apa eh, prinsip yang teguh, artinya kayak gitu. Prinsip yang teguh, artinya itu orang-orang goal getter. Sedangkan kalau optimizer, optimizer itu adalah orang yang selalu mengoptimalkan. Jadi sesuatu harus optimal ya, artinya gitu. Sehingga kadang-kadang kalau orang dengan kondisi kayak gini agak cerewet gitu loh. Karena dia menginginkan bahwa ini udah selesai belum, ini udah selesai belum, ini selesai belum. Pasti dia akan bertanya seperti itu. Itu orang-orang optimizer. Kalau perfeksionis ya bahwa semuanya kalau kursi ada ibaratnya perfeksionis itu semua sudah ada di jalurnya, artinya kayak gitu. Kalau kalau seorang satpam harus di depan, harus ada di depan, tiba-tiba ada di belakang, dia kagak terima tuh orang perfeksionis, artinya kayak gitu. Self confidence adalah orang yang percaya akan dirinya, signifikan, dia dia apa namanya taat dengan gimana ya, dia ingin memberikan sesuatu, jadi ingin berkontribusi, intinya ingin berkontribusi artinya, dan ingin diakui, artinya kayak kalau figurus itu dia itu apa punya semangat ya, visionary itu punya pandangan yang jauh ke depan, artinya kayak gitu. Nah, kalau action, accountable adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Artinya gitu loh. Nah, ini kalau dibahas satu-satu nih akan lama nih, nggak cukup
15 menit ya. Jadi saya sampaikan aja bahwa action itu orang-orang yang mempunyai talent akuntabel adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Artinya pekerjaan yang diberikan kepada dia itu dia akan mengerjakannya sampai selesai walaupun terlambat tetap dia kerjakan. Artinya kayak gitu loh. Otoritatif adalah orang-orang yang taat akan aturan yang dia semuanya itu harus ada aturannya. Jadi kalau ada aturannya nggak sesuai, dia nggak akan mau mengerjakan. Artinya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kontekstual, dia itu orang yang selalu apa namanya berupaya untuk mengingat kejadian lalu dijadikan satu bahan untuk introspeksi. Gitu ya, kayak gitu. Decisif orang yang cepat mengambil keputusan dan berarti bisa memutuskan sesuatu. Kalau fixer adalah bahwa dia adalah orang yang mampu jadi kalau kalau ibaratnya memperbaiki jiwa memperjadi actionnya kelihatannya jadi kalau yang susah-susah dikasih ke dia dia bisa tuh orang-orang yang punya talent fixer itu bisa memperbaiki kondisi itu fleksibel adalah orang yang sifatnya artinya dia tidak terlalu kaku. Kalau fokus artinya orang-orang yang memang dalam arti dia agak susah kalau seandainya harus multi talent agak susah gitu artinya ya bahwa oh harus gini harus ini gitu. Bukan berarti dia tidak multi talent tapi pada saat dia diminta untuk mengerjakan sesuatu yang harus duluan selesai nah itu dia akan ke sana artinya gitu loh intinya. Kalau inisiator adalah orang yang mempunyai ini apa nama inisiatif, inovatif, orang yang punya ide-ide ya, ide-ide. Kalau intuitif biasa suka disebut cenayang. Jadi belum ada kejadian gitu dia udah berpikir kemungkinan ada ke sana intuitif kayak gitu. Berbalik lagi dengan logik gitu loh. Kalau logik itu adalah bahwa segala sesuatu kalau memang apakah memang A tambah B itu 3 ya seperti itu logiknya artinya kayak gitu. Tapi kalau orang intuitif itu A tambah B itu bisa jadi 5 gitu harusnya 3 artinya kayak gitu. Resourceful adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan sumber daya. Strategizer adalah orang-orang yang mampu membuat strategi-strategi untuk keberhasilannya. Structure itu orang yang terstruktur, artinya kayak gitu. Dan troubleshooter adalah orang-orang yang mempunyai talent untuk apa namanya mempunyai memberikan jalan keluar. Nah, ini adalah 15 talent dari masing-masing DNA, artinya dan itu dimiliki oleh semua orang. Tetapi ya kan, selanjutnya. Nah, di sini adalah bahwa tadi sudah saya selatkan ya bahwa komponen talent itu ada drive, network, dan action. Jadi kalau drive itu dorongan untuk berprestasi, kalau network cara membangun hubungan, sedangkan action itu cara berpikir dan mengeksekusi. Dan tadi sudah saya sampaikan juga seperti itu. Nah, ini di sini adalah sebelum kita membahas DNA saya, artinya, jadi kita refleksi dulu gitu kan jadinya bahwa sebenarnya talent kita apa sih gitu loh. Kan tadi saya sampaikan ya bahwa untuk mengetahui talent ini kita harus ikut assessment, tapi bisa juga gitu loh. Kita juga mengamati apa yang ada sama kita, artinya gitu loh. Jadi bahwa apa sih talent kita gitu loh. Jadi salah satu caranya itu adalah bahwa kekuatan yang sering muncul saat kita berada pada kondisi flow state. Flow state itu kita menikmati apa yang kita lakukan. Nah, itu adalah kita di situ kita bisa bisa apa namanya men-stressing bahwa disitulah talent kita. Jadi misalnya kita kalau udah apa melakukan perhitungan atau apa gitu kan kita tuh sampai lupa waktu misalnya bahwa oh berarti talent kita itu adalah bahwa misalnya gini bahwa seorang ada di keuangan bahwa dia harus tepat waktu gitu kan artinya dia bahwa dituntut nih bahwa talentnya dia itu dia mau mengerjakan itu sampai tuntas sampai enggak kenal waktu misalnya itu dia ada mungkin di goal getter artinya kayak gitu loh ya bahwa talentnya dia itu adalah bahwa dia
ada juga tipe yang tadi di merahnya itu bahwa dia bertanggung jawab, akuntabel ya kan karena harus selesai, dan ada goal getternya, dorongan dorongan yang birunya, drive-nya itu goal getter. Jadi sehingga dia mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan sama dia itu tuntas gitu kan. Berarti dan dia bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Terus atau pada saat kita selesai kayak gitu, orang memuji gitu loh artinya. Jadi diingat-ingat kapan ya orang memuji pekerjaan kita ya gitu loh. Jadi misalnya pokoknya kalau ada yang orang apa namanya komplain atau segala macem gitu kan, pasti dia yang disuruh menghadapi, artinya kayak gitu loh. Nah, biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang artikulatif, artinya karena dia bisa menjelaskan kondisi-kondisi, menjelaskan baik secara verbal atau apa namanya secara tertulis atau tidak tertulis. Itu orang-orang artikulatif itu lebih cenderung di artikulatifnya, menjelaskannya secara verbal ya artinya. Terus dia juga mungkin mempunyai jiwa harmoni dan caring, sehingga orang-orang caring ini ya kan personalize ya, orang personalize, orang caring ya kan, orang yang artikulatif. Jadi orang ini biasanya itu bisa menenangkan orang-orang yang komplain, artinya kayak gitu. Jadi eh, ada orang yang seperti itu gitu. Jadi kalau ada ya orang yang di pokoknya kalau orang yang komplain, kasih dia, artinya gitu loh. Pasti komplainnya selesai dan orangnya itu kembali tersenyum ya itu. Jadi dari situ kita tanpa ikut assessment kita sudah bisa mendeteksi bahwa talent yang kita miliki adalah kurang lebih itu gitu. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Jadi seperti itu. Jadi kalau di sini apa namanya superpowernya bilang saya apa namanya superpower saya muncul saat harus bergerak cepat dan tuntas nih artinya. Nah, ini artinya dia bisa troubleshooter, fixer ya kan artinya itu bisa di situ dia artinya karena dia bergerak cepat gitu kan gitu loh bahwa tuntas dia fixer atau troubleshooter. Dia ada di situ artinya. Selanjutnya, saya coba sampaikan ya, saya sudah ikut assessment talent dan talent saya itu, jadi dari 45 talent itu, kalau hasil assessment itu biasanya setiap orang itu memiliki 10 talent teratas. Yang saya sampaikan di sini adalah 10 talent teratas saya, artinya kayak gitu loh. Jadi dari 10 talent teratas saya ini, ada tiga ya, tiga di mana yang birunya drive-nya 4, yang merahnya actionnya 4, sedangkan networknya 2. Artinya kayak gitu loh. Jadi saya itu yang birunya itu adalah dorongan saya bekerja adalah goal getter, bahwa saya ingin pekerjaan saya itu berhasil gitu. Jadi saya itu lebih condong ya karena ini adalah birunya besar gitu loh kan. Sementara networknya hanya 2, artinya jadi cara saya kerja itu saya lebih mementingkan pekerjaan selesai intinya. Sedangkan untuk bahwa people-nya kurang mendapat perhatian dari saya, tetapi dia itu mendapat perhatian karena saya melakukan developer dan kolaborator, artinya kayak gitu. Jadi pada saat saya memang ingin goal getter, saya membangun network. Jadi tugas saya akan selesai ya kan dengan cara saya membangun network karena saya mempunyai konsep dalam arti bahwa nilai-nilai saya adalah kolaborator dan saya juga adalah memberi kesempatan orang lain berkembang. Jadi penyelesaiannya itu adalah bahwa saya membantu orang lain juga bahwa ini bisa diselesaikan caranya kayak gini, artinya memberikan pengarahan sama orang. Jadi seperti itu. Sedangkan action saya lebih cenderung kepada yang agak agak pasif ya, karena saya itu adalah saya berpikir gitu kan artinya berpikir bahwa ini caranya seperti ini nih bisa dikerjakan artinya gitu loh. Jadi inovatif saya yang akan muncul lebih banyak intinya kayak gitu. Nah, jadi bahwa kontekstual bahwa kalau permasalahannya ini kemungkinan akan bisa diselesaikan seperti ini. Nah, intinya kayak gitu. Itu adalah talent saya seperti itu. Nah, ya kalau talentnya seperti ini ya kan. Jadi
bagaimana ya, saya melakukan gitu, how I work best gitu kan, bagaimana saya bekerja terbaik gitu kan. Kalau kita coba buat dari talent tadi ya kan, bahwa sebelah kiri ada people, sebelah kanan ada task. Nah kan bahwa karena tadi saya itu adanya adalah di people-nya sedikit, sehingga posisi saya adanya adalah kalau kalau tempatnya Bu Lilis ya, Bu Lilis Komariah itu punya apa namanya, eh, punya punya apa ya namanya ya, yang pada saat buat perencanaan itu ada weakness-nya, ada SWOT ya kan gitu loh. Ibaratnya kalau di sini untuk talent DNA itu kita buat satu SWOT-nya artinya, tapi intinya ada struktur sama vision-nya yang horizontalnya, sedangkan yang vertikalnya itu ada people dan task. Ternyata saya itu ya kan ada di kondisi tas tadi, artinya bahwa saya bekerja itu ya kan lebih lebih mengutamakan bahwa pekerjaan selesai, tugas selesai, artinya kayak gitu. Nah, maka cenderung kalau orang melihat profil saya, pribadi saya itu orang yang nggak apa namanya nggak ramah ya, cenderung apa namanya judes gitu loh. Seperti itu nggak kayak gitu. Tapi itu untuk orang yang baru kenal. Kalau untuk orang yang kenal, udah tahu saya, mereka nggak akan punya stigma seperti itu, artinya kayak gitu. Karena saya lebih cenderung untuk bahwa pekerjaan yang harus diselesaikan harus selesai. Tetapi caranya itu dengan cara kolaborasi, dan caranya adalah mendevelop orang, artinya kayak gitu ya. Apa situasi yang mendorong ya? Jadi bahwa dengan talent-talent yang saya miliki itu ada situasi yang mendorong bahwa saya itu mengeluarkan talent saya, yaitu kalau saya ada di kondisi saya dipercaya untuk proyek kreatif dan strategis. Terus saya berusaha kolaborasi serta lingkungan belajar dan mentoring. Nah ini, alhamdulillahnya kondisi ini ada apa di rumah sakit ini pada saat saya menjabat sebagai manajer SDM. Karena pada saat itu ya kan, Kementerian Kesehatan sedang melakukan evaluasi dan revisi terkait dengan remunerasi. Nah, saya alhamdulillahnya apa namanya diikutkan sama Ibu Dirut. Jadi pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Okti, artinya yang sudah memberikan peluang, artinya bahwa memberikan situasi tersebut saya ikut terlibat, sehingga kalau saat ini orang-orang mau tanya terkait dengan remunerasi pasti dicarinya ke RSAB, artinya kayak gitu. Jadi kalau ke RSAB itu ya kan didelegasikan ke saya. Nah, itu situasi kondisi itu memberikan keberuntungan sama saya, dan saya tidak akan bekerja kalau kondisinya itu rutin, monoton gitu. Itu saya udah boring banget gitu kan, udah akan cari-cari apa yang bisa di ini gitu kan. Terus saya juga nggak suka ada konflik, dan saya bukan berarti saya tidak taat aturan, tetapi biasanya makanya kalau ada aturan yang kaku gitu kan, artinya kita biasanya suka diskusi di SDM gitu kan, bagaimana caranya aturannya ini bisa nggak gitu loh, intinya seperti itu. Jadi hal-hal yang mendorong saya itu, sehingga akhirnya saat ini ya kan RSAB kalau ini ada menjadi tempat untuk studi banding terkait dengan remunerasi. Itu apa namanya yang saya rasakan seperti itu ya, artinya ini bahwa keberhasilan saya itu salah satunya didukung oleh kondisi seperti itu, bahwa saya diberikan apa namanya kesempatan untuk ikut terlibat dalam proyek yang ya, proyek remunerasi, sehingga saya bisa apa namanya memanfaatkan talent-talent saya tadi, jadinya apa goal getter saya, aversif saya itu saya pakai di situ ya. Jadi kalau dari apa namanya dari eh, dari how I work base-nya ini, bahwa saya tipenya itu adalah di working style ada struktur visionary. Artinya kayak gitu, bahwa saya lebih cenderung ya kan untuk mengutamakan tugas tetapi tidak mengabaikan orang ya, karena saya mengarahkan orang ke arah yang lebih baik, dan agar semua hasilnya berjalan, bernyata, artinya kayak gitu. Nah,
kondisi itu jadi kan bahwa kalau kita udah tahu kita kayak gitu, kita udah tahu kondisi yang mendorong kita sama kondisi yang menghambat kita gitu kan. Jadi sebenarnya bagaimana sih caranya kita meng-unlocking gitu kan, membuka gitu kan, membuka bahwa kekuatan kita yaitu tadi bahwa kita harus kenali kekuatan kita, artinya gitu loh. Tadi bahwa kekuatan kita kapan orang merasa, kapan orang bilang hebat loh gitu loh kan sama kita, atau pada saat kita merasa kok saya enjoy banget ya bekerja gitu loh, artinya bekerja di mana kamu enjoynya gitu kan, pada saat sedang melakukan apa. Nah, itu bisa sebagai kunci kita apa namanya apa namanya menilai bahwa kita oh kuat di sini. Terus cari lingkungan, artinya bahwa pada saat kita kayak gitu lingkungan apa yang apa namanya bahwa kita itu dihargai pada saat kita dibilang hebat loh. Nah, kondisi apa pada saat kita dibilang hebat, lingkungan yang bagaimana yang itu pada saat orang itu hebat kita ada di situ, artinya kayak gitu ya. Itu ya yang perlu kita lihat. Terusnya bangun kolaborasi, artinya jadi jangan lupa bahwa segala sesuatu itu tetap harus ada kolaborasinya karena kita nggak bisa hidup sendiri, artinya, dan terus kita melakukan refleksi dan upgrade diri. Jadi kalau kemarin disampaikan oleh Dr. Harvey terkait dengan grow mindset, nah itu artinya bahwa untuk membuka kunci superpower itu ya growth mindset juga, artinya. Jadi terus refleksi dan upgrade diri, artinya seperti itu. Nah, ini artinya bagaimana caranya kita melakukan superpower canvas itu adalah kita coba buat ya, artinya kita coba buat yang seperti apa sih, artinya kita mau mau mengekspresikan atau kita ada di mana nih ya superpower kita, artinya gitu. Jadi pertama kita aspek kekuatan. Aspek kekuatan itu adalah kondisi saat bekerja kamu merasa happy tanpa tekanan ya tadi, atau kamu mendapat pujian, itu bisa tahu artinya. Jadi kalau saya di sini adalah bahwa tadi yang mendorong saya itu kalau ada program atau hal baru yang perlu diimplementasikan itu saya merasa ya apa namanya mendapat tantangan. Jadi di sini adalah inovasi saya yang berjalan, artinya kayak gitu loh. Terus nilai hidup, bagaimana kamu bersosialisasi atau berinteraksi. Jadi artinya kayak gitu. Jadi pada saat kita jadi kayak gimana sih kita ini, jadi kalau saya nilai hidup saya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, artinya saya mau mau membantu, artinya mau menolong, artinya kayak gitu. Artinya yang itu yang kita tulis tuh gitu loh kan gitu loh. Jadi kalau teman-teman apa namanya iseng-iseng saat ini pada saat saya sharing masalah ini dicoba gitu loh, artinya. Dicoba nih aspek kekuatan gitu kan, bahwa apa sih yang apa namanya saya suka dipuji, atau pada saat saya happy kapan ya, artinya pada saya sedang melakukan apa dengan bagaimana gitu loh, caranya seperti apa sehingga saya merasa puas, artinya kayak gitu ya. Terus gaya kerja, nah tadi kan gaya kerja saya disampaikan bahwa kerja saya itu adalah structure visionary. Nah artinya adalah bahwa gaya kerja ini adalah eksekusi yang kamu lakukan untuk menyelesaikan tugas itu seperti apa gitu loh, artinya tuntas atau enggak atau apa. Jadi talent DNA ini artinya karena ada 45 biasanya 10 teratas dan 5 terbawah, artinya kayak gitu. Nah, 5 terbawah itu adalah suatu DNA yang jarang dipakai. Dan kalau kita pakai itu biasanya lelah sama kita. Sedangkan kalau yang 10 itu adalah DNA-DNA itu yang biasa kita pakai. Tetapi kalau kita makainya berlebihan itu malah menjadi kontraproduktif gitu loh, artinya. Nah, itu artinya yang kita harus tahu nih, artinya kita kontraproduktif gak dengan talent tersebut gitu loh. Karena talent itu tidak ada yang jelek, talentnya baik semua gitu. Tapi kalau begitu 10 talent itu ada di atas 10, tetapi ada yang sangat banget kita pakai banyak berlebihan, itu akan jadi kontraproduktif. Jadi kalau seorang goal getter itu ya kan, bahwa kalau dia pakai terlalu berlebihan ya kan, dia akan capek gitu loh. Dia akan frustasi kalau apa namanya orang-orang yang diminta bantuan sama dia itu nggak merespon atau apa gitu loh, artinya itu dia bisa sakit, artinya kayak gitu, kok nggak bisa ya gitu loh, artinya karena apa gitu, karena dia terlalu goal getter sehingga
dia bisa kurang istirahat gitu kan artinya sehingga dia sakit artinya gitu loh. Jadi itu coba itu yang perlu dipahami. Jadi talent-talent yang 10 tadi sebaiknya dipakai seoptimal mungkin, jangan terlalu berlebihan artinya kayak gitu ya. Jadi ini yang coba teman-teman coba buat untuk mengetahui tadi, untuk unlock your superpower, artinya kayak gitu loh. Jadi kalau konsepnya itu adalah bahwa when I use my strength, I shine. Jadi ya, ketika kita pakai kekuatan kita, kita akan bersinar. Tetapi when I have others grow, we all shine. Ya kita ada di We Grow, jadi kita ketika kita membantu orang lain untuk tumbuh, ya kan kita semua akan bersinar. Jadi saya harap ya kan sharing saya ini bisa membantu teman-teman semua itu untuk bersinar. Jadi yang bersinar bukan hanya saya. Jadi kalau saat ini saya bersinar di permasalahan remunerasi bisa menjadi narasumber remunerasi untuk banyak tempat di di rumah sakit. Saya harap teman-teman pun akan bersinar. Jadi kalau kemarin itu teman kita ya kan Bu Evi Melasti bersinar ya kan bahwa dia dengan keahliannya sebagai eh, elektromedis ya kan menyampaikan apa itu udah bersinar itu jadi dia sudah menemukan powernya super powernya jadi yang lain teman-teman yang lain ditunggu ya si talent-talentnya gitu loh biar kita semua bersinar bersama artinya kayak gitu terakhir ya kan bahwa your talent is God's gift to you, ya kan? What you do with it is your gift back to God, artinya gitu. Jadi ini adalah satu quote dari Leo Buscaglia. Jadi dia itu adalah seorang motivator. Jadi kalau terkenalnya adalah Mr. Love intinya karena yang dia sampaikan adalah masalah yang terkait dengan kehidupan ya. Jadi kalau kita mau ke bahasa Indonesiain kemaknanya itu adalah setiap orang diberi karunia atau kemampuan khusus oleh Tuhan. Tanggung jawab kita adalah mengembangkan dan menggunakan bakat itu sebaik mungkin, bukan disia-siakan. Dengan memanfaatkannya untuk hal yang baik dan bermanfaat, kita seolah mengembalikan rasa syukur dan penghormatan kepada Tuhan atas anugerah tersebut. Ya kan ini tidak bertentangan kan bahwa semakin banyak kita bersyukur, semakin banyak rahmat Allah untuk kita. Setuju bukan? Ya, saya tutup. Jadi, apakah Anda sudah bersinar hari ini? Semoga teman-teman semua sudah mampu memanfaatkan talentnya dan mampu bersinar bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sesa Baik, udah Mbak ya. ya Bu, baik. Terima kasih banyak Bu Nur atas penyampaian materi yang sangat insightful. Baik Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab interaktif. Silakan bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau menuliskannya di kolom chat. Dan untuk 3 orang penanya yang raise hand dan open kamera akan ada doordash menarik yang akan diumumkan di akhir acara ya Bapak-Bapak Ibu. Silakan mungkin ada yang bertanya. Ada pertanyaan dari Ibu Sri Herni. Saya akan bacakan ya Bu. Terima Yo, kasih Bu Nur silakan. untuk sharing yang luar biasa. Izin bertanya, satu, apakah talent DNA bersifat bawaan sejak lahir atau bisa dikembangkan seiring pengalaman dan pembelajaran? Pertanyaan yang kedua, bagaimana seorang leader dapat mengelola tim dengan beragam talent DNA agar tetap harmonis dan produktif? Silakan. Oh ya, terima kasih Mbak Sri Herni Wigiarti, artinya gitu loh. Jadi menurut yang memahami talent DNA, jadi disampaikan bahwa talent DNA itu sifatnya apakah bawaan atau seperti apa, artinya kayak gitu ya. Jadi kan saya tanya gitu loh bahwa kalau kita melakukan assessment talent DNA, apakah akan ada perubahan artinya gitu. Kalau saya misalnya saya lakukan assessment talent DNA itu di tahun 2023. Jadi kalau saya tes lagi di tahun 2025 berbeda apa enggak gitu loh. Jadi talent talent DNA Hansi saya itu enggak berubah gitu loh.
Cuman posisinya itu, jadi kalau saat ini adalah yang pertama aversif gitu loh. Pada saat penilaian kedua aversifnya sudah turun gitu loh, artinya sudah ada di posisi kelima, yang di atasnya itu adalah ke developer gitu loh. Karena ternyata saat ini pada saat saya sudah tidak lagi menjabat sebagai manajer SDM, saya itu lebih cenderung melakukan pemberdayaan orang, artinya kayak gitu, apa namanya, berupaya untuk mengarahkan orang itu untuk lebih baik lagi, artinya kayak gitu. Dan di sini tanya apakah bahwa itu bersifat bawaan sejak lahir gitu loh. Jadi karena ini kan asesmennya itu kalau pada saat kita lakukan tes itu ya, artinya bawaan apa enggak ya, artinya bahwa kalau seorang udah jadi ya artinya mungkin bisa bawaan juga ditambah jadi bawaan dan tambah pengalaman, artinya kayak gitu loh, karena kan ada pembentukan juga artinya. Jadi kalau bagaimana cara mendidik orang tua, artinya kan bahwa kan ada orang tua yang memberikan kebebasan sama anaknya gitu kan. Ada orang tua yang menuntut seperti itu kan, kayak gitu. Itu juga bisa membentuk daripada talent tersebut. Jadi bawaan dan pengaruh lingkungan juga artinya bisa membentuk talent DNA itu, artinya kayak gitu loh. Karena talent DNA itu tidak tidak berubah. Jadi pada saat melakukannya tidak berubah, tetapi susunannya itu yang tadinya di atas bisa ada di bawah. Jadi berubahnya itu hanya karena faktor pada saat dia menghadapi situasi pemanfaatan DNA itu, artinya kayak gitu. Itu sih yang saya tahu intinya kayak gitu loh. Dan bagaimana seorang leader dapat mengelola tim? Nah, ini leadernya harus mau ibaratnya mau belajar. Kalau sekarang kan bahwa kepemimpinan sekarang dia harus bisa coaching, harus bisa mentoring kan, kayak gitu loh. Dengan keterampilan coachingnya, dengan keterampilan mentoringnya, dia berupaya melihat dan menilai para anak buahnya atau para stafnya bahwa mereka ini punya kekuatan apa ya gitu loh. Jadi pernah ada di satu organisasi bahwa dia sebagai leader itu mampu apa namanya, sifatnya artikulatifnya bagus gitu loh. Jadi kalau dia sharing atau dia itu mempromosikan produknya itu bagus. Sementara stafnya ini gitu kan, stafnya nggak punya itu gitu loh. Nah, akhirnya si stafnya ini memanfaatkan dia gitu kan pada saat dia harus promosi gitu loh. Jadi pada saat promosi dia bisa melakukan kolaborasi, dia orangnya adalah strategizer, anak buahnya itu strategizer ya. Anak buah strategizer, jadi dia melakukan strategi, melakukan apa namanya, pendekatan dengan kliennya bahwa dia akan mempromosikan gitu kan produk perusahaannya. Jadi dia datang gitu, oh ya ya gitu kan, kapan ini? Jadi yang presentasi itu adalah pimpinannya gitu loh. Karena pimpinannya itu kalau jelasin itu detil dan enak dan bisa diterima gitu loh. Sementara dia sebagai anak buah nggak bisa menyampaikan itu, tapi dia punya kekuatan membangun strategi gitu loh, dan juga membangun network gitu, sehingga akhirnya produknya dia itu bisa dalam arti target yang diberikan kepada dia untuk mendapatkan income sekian ratus juta itu tercapai gitu. Jadi artinya anak buah mempelajari mempelajari talentnya atasan, atasan pelajari anak buah, itu terjadi kolaborasi yang bagus sehingga target yang ditetapkan untuk tim itu tercapai gitu loh. Jadi ya ini bagaimana caranya ya si leadernya mau berkomunikasi dan anak buah juga mau komunikasi. Jadi saling terbuka ya, artinya kayak gitu gitu. Jadi kalau kalau saya dulu artinya bahwa di SDM saya orangnya itu adalah ibaratnya strukturnya kurang ya kan, intinya. Sementara teman saya otoritatifnya gitu, jadi otoritatifnya tinggi gitu. Nah, sekarang saya itu kan orangnya adalah yang tidak tidak apa namanya, tadi kan disampaikan bahwa kekurangan saya itu saya nggak bisa terkena. Jadi pada saat ada aturan kayak gini saya tanya, ini aturannya gimana gitu loh. Jadi dibantu sama teman-teman saya yang otoritatif. Mereka yang taat pada aturan, harus begini, harus begini, harus begini gitu kan. Sementara saya yang
akan mencari ini kemungkinan bisa nggak ya gitu loh, apa namanya yang kayak kayak gini gitu. Itu jadi artinya ada masalah, punya punya anak buah, punya temen atau apa yang oh ini kayaknya bisa dibantu. Nah, itu biasanya saya suka collabnya seperti itu. Itu sih pengalaman saya Mbak Sri Herni, artinya kayak gitu yang saya lakukan pada saat apa namanya saya bertindak sebagai manajer SDM waktu itu seperti itu gitu loh. Jadi saya memanfaatkan talent-talent teman-teman, artinya kayak gitu, teman-teman juga memanfaatkan talent saya artinya. Jadi kolaborasi itu ada. Yang paling penting adalah kita memahami talent semuanya gitu sehingga pada saat kondisi kayak gitu kita kita jadi oh iya kan dia talentnya kayak gitu. Gimana caranya bahwa apa namanya talentnya dia itu nggak terlalu optimal dipakai sehingga dia bisa agak fleksibel menerima masukan. Itu begitu pengalaman saya Mbak Sri Herni. Baik, terima kasih Bu Nisa. Baik, terima kasih Bu Nur untuk jawabannya. Berikutnya Hmm. ada yang sudah raise hand dari Mbak Oh, Cynthia. Silakan Mbak Cynthia. oh ya, untuk Mbak Cynthia. Baik, selamat pagi Bu Nur. Terima kasih untuk Selamat materi pagi. Bu Nur hari ini yang sangat baik dan menarik. Saya mau tanya Bu, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa untuk mengetahui kombinasi talent DNA yang paling dominan adalah dengan cara asesmen ya Bu. Iya. Sedangkan kan mungkin kita masing-masing belum melakukan asesmen tersebut gitu. Nah, misalnya nanti kita sudah mendapatkan tanda yang paling dominan di diri kita, itu kan ada 10 dan 5 terbawah adalah yang paling lemah. Nah, untuk sisi talent DNA yang lemah itu, apakah perlu kita kembangkan, Bu, untuk menyeimbangkan talent kita yang dominan tersebut? Atau memang dibiarkan saja si talent yang lemah itu sehingga tidak berkembang seperti yang dominan? Seperti itu, Bu. Mm-mm. Gimana, Bu? Oh ya. Jadi artinya ada talent bukan dominan ya. Kalau dominan itu malah jadi jelek. Jadi 5 talent terbawah sama 5 talent teratas artinya kayak gitu. Jadi untuk 5 talent terbawah itu ya kan, misalnya saya itu adalah sociable ya, sociable. Padahal gitu kan saya itu harus mau ya kan bersosialisasi sama orang. Nah, talent yang 10 saya itu ada developernya gitu loh jadinya. Jadi ya kan untuk dalam arti mengangkat ya kan, mengangkat. Jadi kalau apa namanya Dr. Harvey kemarin itu adalah bahwa kita harus growth mindset. Jadi kita akan angkat gitu loh bahwa saya tetap apa namanya berupaya ya kan sociable. Sociable itu mau berinteraksi dengan. Jadi kalau sociable itu kalau yang terlalu bawah artinya saya itu males ketemu orang baru gitu loh artinya. Gitu loh pengertian sociable kalau paling bawah gitu. Kalau paling atas oh dia jago banget dia kalau ketemu orang baru langsung akrab gitu tuh kalau ada di atas di 10. Tapi kalau ada di paling bawah dia itu agak susah gitu loh kalau ketemu orang baru. Nah kan harusnya saya seorang SDM nggak boleh gitu kan. Nah ini akan apa namanya saya manfaatkan talent developer saya. Kan developer itu adalah saya mengembangkan. Nah karena saya pakai developer saya, walaupun orang itu baru, saya bisa artinya gitu. Intinya kayak gitu. Jadi artinya yang talent bawahnya itu 5 terbawah tetap saja menginformasikan bahwa kita itu kecenderungan tidak memakai yang bawah itu, tidak memakai. Itulah artinya. Tetapi bisa dipakai dengan kita imbangi gitu loh. Bagaimana caranya bahwa talent yang bawah itu tetap bisa kita pakai dengan cara kita menjalankan yang 10 tadi. Seperti saya tadi, saya itu sociable yang bawahnya, tetapi saya ada developer. Jadi saya meningkatkan sociable saya itu jadi ke developer, artinya kayak gitu. Jadi tetap saya memberikan apa namanya mendorong orang lain kan gitu. Kalau selalu saya nggak kenal kalau saya nggak kenal tapi saya karena punya developernya artinya kan gitu. Saya mau bantu gitu. Jadi saya seperti saya kan harusnya karena sebagai narasumber remunerasi, kalau saya sociable kan saya nggak bisa. Tapi dengan adanya developer saya itu, sociable saya itu jadi apa namanya tertolong. Intinya kayak gitu. Itu sih yang bisa disampaikan Mbak Cynthia. Ya, Jadi makasih Bu tetap Nur. aja ya kan bahwa ya sama-sama.
Baik, terima kasih Bu Nur. Ada satu lagi yang sudah Iya, raise hand, Bu Vita. Selamat pagi Bu iya. Vita. Pagi Waduh. Mbak Cesa, selamat pagi Bu Iya, Nur. ya, silakan Selamat Bu. pagi. Aduh. Ya Bu Vita. Bu Ya, Vita di kayaknya ininya goal getter juga ya. ya sebenarnya Eh, Bu Nur saya senang sekali dengan adanya talent DNA. Terus terang kan hmm. kita sudah lama sekali ya Iya, tes dari tes tahun DNA. 2023 ya. Ya, namun setelah tes itu kita bingung kan, terus Eh, bagaimana mau mengeksplorasinya. Jadi saya senang sekali hmm. dengan adanya acara hari ini setidaknya mengingatkan kembali bahwa ada talent DNA yang mesti kita lihat kembali. Dan saya lihat lagi talent DNA saya 10-nya itu ya ada akuntabel, aversif, kolektor, convincing, courageous, decisive, developer juga, fokus, goal getter, inovatif. Hmm. Yang seperti kata Bu Nur cerita tadi ya Bu Nur. Cuma Eh, yang saya hmm. bingungnya itu Bu Nur adalah sebenarnya ya apakah iya kita ini sudah melakukan pekerjaan kita selaras dengan talent DNA kita? Siapa sih yang sebetulnya bisa melihat bahwa kita ini, oh kamu tuh udah sesuai nih yang talent DNA kamu ini, kamu udah amalkan dengan baik, istilahnya kayak kata Bu Nur tadi, super power di situ. Nah, itu yang menilai itu nanti siapa ya, Bu? Apakah diri kita sendiri bisa menilai? Takutnya bias ya. Ataukah kita butuh orang lain untuk menilai kita? Atau gimana? Eh, jadi artinya penilaian bisa oleh diri kita juga oleh lingkungan. Tadi kan artinya pada saat kita ingin melakukan asesmen mandiri, artinya terhadap talent kita, kan kita refleksinya adalah bahwa pada saat kapan ya kita merasa bahwa kita itu melakukan itu enak, terbaik, hasilnya bagus, atau ada orang yang muji kita, kan gitu loh artinya. Jadi artinya pada saat orang muji kita, kita itu mendapat penilaian dari orang bahwa kita tuh sudah apa namanya sudah melakukan hal yang ibaratnya yang memang apa namanya seperti tadi bahwa dia mampu menenangkan si komplain artinya kayak gitu berarti dia itu punya DNA yang di situ artinya kayak gitu ya terusnya bahwa pada saat kita oh kayaknya saya apa namanya sampai kerja kerja mati-matian gini karena gara-gara goal getter nih artinya kayak gitu loh itu jadi itu bisa dalam arti kita menilai diri kita kan ada gitu loh ada atau orang lain jadi cuman di dalam ilmu apa namanya ilmu HRD ya talent DNA ini adalah bisa dimanfaatkan untuk menempatkan seseorang gitu loh. Jadi dengan talent DNA-nya ini, jadi kalau kemarin apa namanya mungkin Mas Gary atau Kak Bira bisa menginformasikan talent DNA-nya kan gitu loh artinya. Jadi ternyata memang mereka cocok di posisi itu dengan talent yang dimilikinya, artinya kayak gitu loh. Jadi bahwa oh kenapa ya apa namanya saya di sini bisa ini gitu loh kan bahwa bisa dalam arti bisa memberikan hal-hal yang diharapkan ya apa yang diharapkan dari rumah sakit dengan penempatan saya di sini itu contohnya ya artinya kayak gitu loh apa namanya Bu Vita gitu loh jadi siapa yang harus menilai bisa kita bisa orang lain artinya kayak gitu loh kalau terus apakah kita cocok ada di sini gitu kan artinya bahwa pada saat kita cocok atau apa namanya karena kan dalam arti bahwa pe- ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dia harus networknya tinggi, arti pengertian network N-nya ya, N-nya itu lebih apa lebih banyak artinya kayak gitu. Jadi dia harus caring, dia harus apa namanya harus membangun keharmonian kayak gitu kan. Berarti ada pekerjaan yang harus networknya banyak gitu. Ada pekerjaan yang harus actionnya banyak. Ada pekerjaan yang memang harus ada drive-nya ini. Tapi intinya kayak gitu loh. Jadi intinya itu bisa dipakai oleh HRD, oleh SDM itu untuk mengevaluasi penempatan seseorang, artinya kayak gitu. Tapi sekarang kalau yang udah punya, tinggal tinggal lihat aja gitu loh. Misalnya Bu Sarvita nih bahwa oh saya udah kelamaan di apa namanya di keperawatan. Kalau seandainya saya mau dipindah, saya bisa di mana nih gitu kan artinya misalnya kayak gitu loh. Nah, artinya dengan pola
Jadi tadi yang kalau kalau apa namanya ada apa namanya SWOT-nya tadi yang SWOT saya buat tadi kita ada di posisi mana nih gitu kan? Ada di kuadran mana gitu. Kalau kita ada di kuadrannya lebih banyak ke people-nya, berarti kita sebaiknya ditempatkan di orang-orang yang memang berkorelasi dengan orang. Tapi kalau misalnya kita ada di korelasinya ada di posisi yang sebelah kanan yang tas, artinya kita yang sifat-sifatnya itu yang memang harus lebih banyak berpikir, lebih banyak itunya intinya seperti itu gitu loh, kondisinya ada di mana. Jadi kayak gitu. Jadi apa namanya Bu Sarvita pasti udah bisa nih buat kayak gitu. Oh, saya kayaknya bisa nih ada di sini intinya kayak gitu. Kalau saya ditempatkan di sini bisa juga gitu loh. Jadi intinya kayak gitu Bu Sarvita. Semoga Bu Sarvita sudah menemukan super powernya ya artinya. Soalnya pas udah kelihatan kok udah nemu kok. Tinggal Oke, tinggal ya, tinggal iya, sign-nya nih intinya. ya. Makasih Ya. Bu Nur. Yo, sama-sama. Sukses terus ya Bu Nur. Amin. Sama-sama untuk Bu Sarvita juga sukses selalu. Eh, Baik, selanjutnya kembali ke kolom chat ya Bu, ada 2 pertanyaan dari Mbak ya. Dina Diklat. Izin bertanya Bu Nur, apakah talent DNA seseorang bisa berubah seiring waktu dan pengalaman kerja? Kemudian dari Bu Rini, sebaiknya kapan waktu yang tepat untuk melakukan talent DNA? Silakan Bu. Terima kasih pertanyaannya. Apakah talent dari seorang bisa berubah sering waktu dan pengalaman? Tadi saya apa namanya bahwa talent DNA-nya itu posisinya aja yang apa. Jadi kalau saya saat ini ya kan artinya bahwa saya mungkin tidak lagi dalam arti nomor satunya gitu kan, tidak lagi aversif, tidak lagi ini developernya yang naik, artinya kayak gitu. Jadi pada saat seseorang itu sudah berubah kondisinya, nanti pada saat saya sudah tidak ngapa-ngapain lagi, saya tetap punya DNA itu, tapi nanti yang dominan, yang akan nongolnya yang mana gitu loh. Ternyata saya artinya adanya kolaborator terus gitu loh, ibaratnya karena perginya pengajian aja gitu kan, collab aja, artinya kolaborator saya yang paling atas, artinya bisa seperti itu gitu loh. Jadi talent DNA itu bisa berubah, tetapi pengertian berubahnya itu berupa susunan susunan ininya aja, apa namanya susunan kalau nomor satu. Jadi kalau gimana ya? Biasanya nomor satu adalah aversif, ya, goal getter, gini-gini, begitu berubah apa berubah gitu, begitu saya saat ini dia adalah hanya apa namanya membantu orang lain. Jadi nomor developernya saya nomor satu. Jadi gitu loh. Tapi susunannya, tetapi apa namanya yang isian-isiannya nggak berubah. Artinya kayak gitu loh. Susunannya aja, pengertian berubahnya seperti itu. Ya, jadi begitu dia berubah posisi, berubah dalam arti berubah dia perannya dia berubah, talentnya urutannya berubah intinya. Tapi talentnya itu nggak akan berubah, nama-nama talentnya itu nggak berubah, urutannya aja yang berubah, artinya kayak gitu. Itu apa namanya Mbak siapa namanya Mbak ya sedang Ayo. apa untuk Bu Rini kapan sebaiknya waktu yang tepat melakukan talent DNA. Jadi saat ini talent DNA itu sudah dilakukan untuk anak-anak yang apa namanya di usia 15 tahun itu sudah mulai. Jadi anak-anak SMA sekarang itu ya kan ada beberapa sekolah sudah melakukan talent DNA dalam rangka untuk mengarahkan dia itu nanti cocoknya di bidang yang mana intinya kayak gitu loh bahwa dia itu apa namanya kali jadi kalau dulu ada tes bakat ya artinya kalau dengan talent DNA ini adalah bahwa dia itu kecenderungannya apa nah talentnya di mana apakah di bidang yang tadi apa nah, korelasi dengan network apakah dia adanya di action gitu ya gitu jadi kalau di action dia ada cenderung dia masuk ke teknik kalau di network dia masuk ke masalah yang sosial atau berhubungan dengan manusia artinya kayak gitu itu anak-anak umur 15 tahun sudah mulai artinya gitu loh jadi kalau Mbak Rini udah punya itu belum udah punya talent DNA belum? Kalau belum punya, Mbak Rini bisa hubungin saya, nanti saya kasih link khusus untuk Mbak Rini ya.
Kalau belum punya, kalau udah punya ya apa namanya kita lihat talentnya Mbak Rini, intinya kayak gitu. Kasih Bu Seperti Nur. itu, iya. Ya, baik Bu. Ini selanjutnya ada dua pertanyaan terakhir Bu dari Bu Eh, Martina. Apakah di RSAB penerimaan atau penempatan pegawai sudah menggunakan asesmen di DNA? Bagaimana bila seseorang ditempatkan di tempat yang kurang sesuai dengan talentnya? Kemudian dari Mbak Luni, eh, boleh bertanya, tips bagaimana mensiasati kejenuhan dalam bekerja akibat lingkungan yang kurang sesuai dengan talent DNA yang kita miliki? Silakan Bu. Oke. Oke, untuk Mbak Martina saat ini di SDM itu kita belum memanfaatkan asesmen DNA untuk penempatan pegawai, artinya kayak gitu. Eh, artinya belum artinya gitu. Tapi kita berupaya memahami artinya ya, berupaya memahami bahwa pada saat kita wawancara, oh dari wawancara itu kita melakukan pertanyaan-pertanyaannya yang arahnya misalnya bahwa orang itu akan ditempatkan di apa gitu kan. Pada saat wawancara, kita wawancaranya itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang arahnya adalah bahwa orang ini mempunyai kita harapkan yang akan didudukan di tempat itu adalah talent yang caring, talent yang caring, talent yang akuntabel, talent yang ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita mengarah ke sana. Tapi kita belum melakukan assessment talent DNA yang sebagaimana punyanya SQ, artinya gitu. Jadi cuman kita upayanya secara manual, pertanyaan-pertanyaan kita mengarah ke sana, mengarah ke yang jadi kita buat dalam arti bahwa untuk jabatan ini kayaknya talentnya harus punya ini. Intinya kayak gitu ya. Untuk Mbak Martina, artinya kayak gitu. Dan bagaimana ditempatkan yang kurang sesuai dengan talent DNA-nya, artinya kayak gitu loh. Ya, artinya eh, kit- untuk bahwa kita kalau untuk ini kan kita akan dilaporkan kan bahwa ini orang kenapa biasanya biasanya jadi ada kemarin itu adalah bahwa kenapa ya dia tidak optimal padahal dia diberikan satu kepercayaan kok dia tidak bisa ini gitu loh. Ternyata bahwa talentnya yang dimiliki itu bisa mendukung dia gitu kan, tapi ternyata ada talent yang berlebihan sama dia gitu loh. Jadi orang ini mempunyai talent explorer. Jadi talent explorer itu adalah talent yang senang mencari ilmu gitu loh. Nah, ternyata pada saat dia itu diberikan pekerjaan, dia itu ada keinginan dia itu sekolah lagi. Tetapi karena adanya kondisi keuangan yang harus dipertimbangkan dia nggak sekolah gitu loh. Nah, jadi explorernya ini ketinggian sehingga berdampak pada dia menyerah gitu loh. Jadi akhirnya yang lain, talent-talent yang lain itu terabaikan. Talent explorernya ini jadi keinginan dia sekolah aja yang timbul sehingga dia abai dengan produktivitas yang diminta ke dia gitu loh. Nah, kemarin itu adalah bahwa coba kamu hilangkan apa namanya kamu kurangin explorer kamu gitu loh. Intinya explorer kamu dikurangin, kamu pakai ya kan apa namanya talent yang lain yang bisa bahwa kamu diberikan tugas itu tugas kamu tercapai gitu loh itu yang apa namanya kita berikan advice sama dia gitu loh bahwa orang yang kurang tepat itu kita lihat gitu kan biasanya DNA kita lihat karena apa gitu kan jadi bukan berarti bahwa orang itu ditempatkan karena talentnya nggak tepat gitu loh tapi adalah karena ada pemakaian talent yang berlebihan artinya kayak gitu intinya seperti itu jadi tadi saya bilang bahwa talent itu kalau ada di spotlight ibarat cahaya kan kita berbicara mengenai sign ya mengenai cahaya itu adalah bahwa bersinarnya sesuatu yang bersinar itu akan ada jadi kalau kita pakai kurva normal orang itu ada di kurva normal itu adalah orang yang akan bersinar. Tetapi kalau orang ini memakai talentnya too much gitu loh ya, terlalu banyak, ya akan kontraproduktif. Artinya kayak gitu. Jadi ini sekaligus menjawab pertanyaan yang di bawah ya untuk Mbak Kluni. Jadi mungkin dia itu menggunakan talentnya too much sehingga akhirnya silau.
artinya. Jadi ada di blind spot. Kan kalau ada sinar, keterangan sinarnya kita nggak bisa melihat. Jadi blind spot, jadi kontraproduktif. Jadi mungkin kalau apa namanya, eh, Mbak Klun itu punya yang dipermasalahan ini adalah dirinya Mbak Kluni. Mbak Kluni itu sudah punya assessment, punya hasil talent, ya bisa ngobrol di SDM. Talentnya jangan-jangan ada talent yang berlebihan dipakai sehingga merasa lingkungan tidak mendukung. Artinya kayak gitu. Itu seperti itu sih yang bisa saya sampaikan. Jadi kita cek talentnya gitu loh, bahwa ada yang dipakai berlebihan enggak gitu. Jadi kalau kalau talent yang tadi yang 5 di bawah, ada yang ada di low, dia itu nggak bisa pakai talent itu. Tapi kalau talent yang di tengah ini gitu kan, yang di tengah yang tadi 10 tadi kita pakai, tapi ada yang berlebihan masuk ke blind spot, nah itu kesilauan, nah itu yang perlu diperbaiki, artinya gitu loh, biar kita ambil talent di bawahnya biar naik, artinya kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi ilmu untuk memanfaatkan talent itu adalah harus dimanfaatkan. Terus kita kalau memang ternyata ada merasa tadi Mbak Kluni dan Mbak Martina, bisa kita diskusi, mana tahu talent yang dimilikinya itu dipakai terlalu sehingga ada di blind spot, yang intinya bahwa akhirnya yang 10 itu kurang 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 memberikan dampak sama dia, malah membuat dia merasa tidak bermakna gitu loh. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Artinya saya pribadi ya bersedia untuk membantu yang punya punya talent dan punya kayaknya kurang bermakna nih saya gitu loh. Artinya kayak gitu loh. Bisa kita ngobrol di SDM. Demikian Mbak Cesa, Ya, Mbak. baik. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sehubungan dengan perbatasan waktu, tidak terasa kita sudah di penghujung acara WeGrow edisi ke-17. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga sesi ini memberikan inspirasi dan energi baru untuk kita semua. Yang selalu moto kita, small step, big change. Sampai jumpa di WeGrow edisi selanjutnya, dan mari terus bertemu bersama karena where people grow, teams thrive. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Bu Nur, Mbak Cesa. Iya. Pada saya tadi minta masukan Gary loh, artinya. Aduh, Mas Denny nanti kita ngobrol aja ya. Ada yang belum